Kenapa? Di akhirat tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit kusta. Kenapa masuk neraka? Kusta, Tuhan. Ada. Kenapa masuk neraka? Ngontrak-ngontrak, Tuhan, tidak punya rumah. Tidak. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Takabur. Kenapa masuk neraka? Ujub. Penyakit hati. Ini penting. Coba, kalau Bapak bawa mobil dari Jakarta ke Bogor, yang nyetir tangan, yang berpikir sepanjang jalan otak, gas rem kaki. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Iya toh? Tidak tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir. Iya, begitu pentingnya hati. Coba di lapangan terbang, bandara, ada pengumuman. Apa yang diumumkan? Perhatian, perhatian. Padahal yang berpikir otak, yang menulis tangan. Pengumuman perhatian, perhatian. Tidak ada pengumuman perotakan, perotakan. Berarti memang ini hati adalah raja. Karenanya sehatkan hati kalian. Pertanyaan, hati yang ada di sini, ibu-ibu, sedulur-sedulur, bapak ibu sekalian, sehat atau sakit hatinya? Cepat benar mengaku. Ngaku. Sebelum kita ngaku sehat atau sakit, periksa dulu mana penyakit-penyakit hati itu. Harus tahu dulu mana penyakit-penyakit hati. Setelah kita tahu, yuk cross check, nyambungkan, connectingkan. Oh, ini saya nih, sakit hati saya. Ini tidak, sehat hati saya. Nah sekarang perlu kita tahu apa saja jenis-jenis penyakit hati itu. Inilah yang kita bahas pada taklim kita kali ini. Penyakit-penyakit hati, dengan harapan pulang majelis hatinya sehat. Amin. Penting ini Pak. Kenapa? Di akhirat tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit kusta. Kenapa masuk neraka? Kusta, Tuhan. Ada. Kenapa masuk neraka? Ngontrak-ngontrak, Tuhan, tidak punya rumah. Tidak. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Takabur. Kenapa masuk neraka? Ujub. Penyakit hati. Ini penting. Coba, kalau Bapak bawa mobil dari Jakarta ke Bogor, yang nyetir tangan, yang berpikir sepanjang jalan otak, gas rem kaki. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Iya toh? Tidak tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir. Iya, begitu pentingnya hati. Coba di lapangan terbang, bandara, ada pengumuman. Apa yang diumumkan? Perhatian, perhatian. Padahal yang berpikir otak, yang menulis tangan. Pengumuman perhatian, perhatian. Tidak ada pengumuman perotakan, perotakan. Berarti memang ini hati adalah raja. Karenanya sehatkan hati kalian. Mari kita lihat dalam kitab Iyah Ulumuddin, itu banyak sekali jenis-jenis penyakit hati. Mari kita lihat satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktu. Yang pertama, yang paling banyak ini, al-mutakhawilu bis sholah, menganggap enteng sholat. Mana yang disebut menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat 5 waktu wajib, tapi mereka tidak mau melaksanakan. Inilah puncak kehancuran hati manusia. Karena ada orang begitu. Bersinat, takut betul. Ngambil sandalnya orang, takut sekali. Tidak puasa, takut dosa. Ramadan 30 hari puasa, tapi tidak sholat. Kan ada yang begitu. Takut dia ngambil nasinya orang. Takut dia ganggu istrinya orang. Tapi begitu tiba waktu sholat, dia merasa tidak berdosa. Karena ada perasaan begitu. Lewat sholatnya 5 waktu, sehari dia tidak sholat, merasa tidak punya dosa. Inilah puncak hancurnya hati kalian. Ada yang begitu kan? Setengah mati cari duit. Dari pagi cari duit.
sampai malam cari duit, tapi lupa sholat. Inilah yang selalu saya istilahkan, kerja, cari duit, begitu dia lapar, beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ini orang Bugis bilang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Reku Gering bilang dungu. Itu larang dungu. Asli sedugu-dugunya. Masa beli nasi bungkus, nasinya dia buang, nasi bungkusnya dia makan? Inilah orang yang setengah mati cari nafkah. Berpolitik siang malam. Berusaha siang malam. Ngajar siang malam. Cari harta siang malam. Lupa sholat. Beleng-beleng. Dungu. Apa sebab orang biasa tidak sholat? Mohon maaf. Punten, punten. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Make up. Mukanya dikira tembok. Kuning, coklat, abu-abu, biru. Oh, beleng-beleng. Itu biasa saya kasihan lihat itu ibu kalau ada pengantin. Mukanya betul-betul kayak tembok. Serba palsu. Bibirnya merah palsu. Alisnya tebal palsu. Bulu matanya panjang palsu. Pantatnya gabus. Semua palsu. Malah ada lagi lebih gila lagi saya lihat. Dia kasih lebih alisnya. Saya bilang kenapa dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea. Ada artis Korea baru di Bogor tinggal. Coba sudahlah. Apa dilarang berdandan? Ya silahkan. Selama ibu berdandan supaya suami bangga di samping ibu. Itu ibadah. Tapi kalau ibu dandan gara-gara dandan tidak sholat. Beleng-beleng. Coba. Nah sekarang gimana solusinya Ustaz? Nah, ibu wuduk dulu. Sudah wuduk dandan. Sudah dandan tahan kentut. Biar sudah wuduk kentut batal. Nggak habis kok Ustaz, sedikit aja keluar. Biar sedikit batal. Coba. 2. Yang menyebabkan ibu-ibu banyak nggak sholat kalau ada pengantin. Apa? Jilbab. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah. Sampai ke Malaysia, Timur Tengah, Brunei, Filipina Selatan. Ini hanya di Indonesia yang ibu-ibunya susah jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Masya Allah. Itu ada talinya tuh 2 meter. Dia ikat dulu. Dia ikat di lehernya. 2 meter dikasih kembang. 17 pentulnya. Ada kayak batang pohon di belakang. Sudah. Tidak bisa lah dia goyang lehernya. Sudah diikat. Coba. Ayo. Pakai lagi. Jilbab yang sempit. Celana roknya sempit. Suaminya bilang, cepat-cepat, buru-buru kita ketinggalan. Tunggu sedikit Pak. Ini namanya beleng-beleng. Tiba waktu sholat. Hayya 'alas shalah. Suaminya bilang, bu, baru aja kau pulang umroh. Itu baru 2 bulan yang lalu kau pulang umroh. Ini sudah mau asar kau belum sholat duhur. Sana pi sholat. Apa kata istrinya? Sadar kau Pak. Saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku. 2 jam makainya ini. Beleng-beleng. Sudah ya? Bu, yang paling banyak perempuan tidak sholat kalau ada pesta. Ini kalau laki-laki kapan banyak tidak sholat? Ada Piala Champion. Subuh tidak sholat subuh. Gara-gara sepak bola. Begitu nonton dari jam 2, seri adu penalti. Bersamaan azan subuh. Pilih mana Pak? Bapak pilih mana? Pergi sholat, ketinggalan gol, nonton, ketinggalan sholat. Akhirnya apa? Diambil sajadahnya, sholat depan televisi. Ini lebih beleng-beleng. Ayo. Demi Allah. Apa alasan orang biasa tidak sholat? Ustaz, saya kaya Ustaz. Dia kaya aja dia tidak sholat. Ada yang kalah kayanya Nabi Sulaiman? Ada yang kaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pekarangan rumahnya emas. Ada di sini pekarangan rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis kalau paling kaya giginya dikasih emas.
Coba. Dia cakep Ustadz. Ada yang kalah Nabi Yusuf? Ayo. Tuh cakepnya Nabi Yusuf. Bayangkan. Bayangkan cakepnya itu manusia. Ibu-ibu disuruh ngiris-ngiris bawang. Suruh lewat Nabi Yusuf. Seperti Pragawati. Yang kalau di atas apa itu? Catwalk. Lewat Nabi Yusuf. Ini ibu-ibu. Masya Allah. Ini bukan manusia ini. Cakep betul. Tidak sadar, dia iris tangannya. Dia tidak rasa begitu terpesonanya dengan mukanya Nabi Yusuf. Segagah-gagahnya Ustadz Dasad. Jangankan ngiris bawang, kentut aja hilang perhatian. Coba. Gagahnya Nabi Yusuf, tapi tetap taat beribadah kepada Allah. Saya kuat Ustadz, binaragawan. Ada kala Nabi Musa. Nabi Musa itu Bu, kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Kalau dia kunci badan, terlempar songkoknya. Kalau dia tinju orang, belum sampai tinjunya sudah jatuh itu musuhnya. Ini orang Bugis bilang karate do, karate campur doti. Doti itu magic. Coba. Hebat. Saya cerdas Ustaz. Ada yang kalah cerdasnya Nabi Nuh. Sampai detik ini tidak ada orang arsitek bikin perahu di atas gunung. Semua mereka bikin perahu di pesisir pantai. Nuh alaihissalam di atas gunung bikin perahu. Cerdas, tidak sombong, tetap sujud beribadah kepada Allah. Apa lagi? Ada apa? Apa alasanmu lagi? Apa yang kita mau alasan tidak mau sholat? Jelas? Demi Allah, tidak ada keselamatan bagi mereka yang menganggap enteng sholat. Ustadz, saya ini merantau Ustadz dari Sumatera. 30 tahun sudah saya di Bogor Ustadz. Tidak bisa lepas dari kredit. Rumahnya susah, masih ngontrak-ngontrak Ustadz. Periksa sholatmu. Anak saya nakal betul Ustadz. Periksa sholatnya. Kalau sholat baik, mustahil Allah sengsarakan hidupmu. Tuhan apa yang bikin sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya? Saya sholat Ustadz. Betul kamu sholat, tapi tidak ikhlas. Ya Allah sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kok tidak ikhlas bos? Ayo. Saya ikhlas Ustadz. Mana ikhlas sholat duhur sudah dekat asar? Ikhlas kan namanya itu. Ayo. Mana ikhlas sholat asar sudah dekat maghrib. 1 kali wudhu itu sudah sholat asarnya. Itu juga maghribnya. Mana? Maka kalau hidup kita susah, jangan cari kambing hitam, lebih periksa sholatnya. Saya sholat Ustadz, kenapa hidupku susah? Betul kau sholat, tapi sholatmu main-main. Tidak semangat ketemu Allah. Allah. Siratal. Ada yang sholat seperti itu. Ada. Sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat begitu? Ada juga sholat yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri lah. Makanya kalau ada masalah dalam hidup, ayo pertama yang harus kita selesaikan, sempurnakan sholatmu bos. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat. Tapi ibu yang pakai baju sholat sudah 3 hari tidak dicuci. Ketemu Allah pakai daster. Tinggi sebelah lagi. CD-nya 2 hari tidak dicuci dipakai. Begitu sholat gatal semua. Siapa ngajar sholat seperti itu? Ayo ya, mulai hari ini koreksi sholatnya Bu. Ibu saya di kampung itu 14 anaknya Bu. Tidak ada sekolah. Bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi yang membuat saya kagum, kalau mau sholat dia ganti bajunya. Saya aja belum mampu seperti itu. Itu di ruang tiurnya dia gantung kudung dengan bajunya, dengan ada yang pembungkus kepalanya. Setiap beliau mau sholat pasti dia ganti baju. Masya Allah. Selalu ini yang membuat ibu saya doanya makbul. 14 anaknya.
Ibu cuma satu anaknya, tidak bisa ganti baju kalau mau sholat. Yang ketawa, saya serius ini Bu. Masya Allah. Bapak-bapak, adik-adik, kalau ada yang sampai sekarang belum dapat kerja yang baik, koreksi sholatmu. Ayo, apa susahnya sholat bos? Apa susahnya sholat? Lebih susah puasa, 30 hari kita lapar. Lebih susah haji, ngantri. Umroh aja kejar-kejar, sholatmu tidak bagus. Ayo. Mau zakat sedekah berat, ada duit modal. Sholat yang penting ada maumu. Haji sekali setahun. Umroh penuh modal. Sholat 24 jam Allah menunggumu. Subuh Allah nunggu. Tengah hari capek Allah tunggu duhur. Sore mau curhat Allah tunggu asar. Maghrib selesai kegiatan Allah tunggu di maghrib kita. Mau tidur silahkan curhat sebelum isya. Tengah malam bangun tidak bisa tidur. Yuk kau sholat tahajud. Cuma kita tidak sadari kekuatan sholat. Sholat kecil buat Allah kasih kalian rumah. Kecil buat Allah kasih kalian jadi anggota DPR. Kecil itu asam urat. Kecil itu kolesterol. Perbaiki sholat. Cuma kita kalau sakit langsung ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kamu? Ke Allah dulu. Allah, dokter. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Kenapa Ustaz? Ini mencret-mencret saya dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku ya urusanmu. Karena kau dokter. Masa saya yang kau tanya? Allah. Tanpa bapak beritahukan, ibu beritahukan. Allah sudah tahu penyakitnya ibu. Yang dokter hebat itu baru muncul. Pasti mencret Ustaz. Itu hebat itu. Tapi kan tidak. Iya. Maka bapak ibu sekalian perbaiki sholat. Nah, itu tetangga saya Ustaz tidak sholat, tapi kok rezekinya baik, proyeknya lancar. Oh jangan salah, memang duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi apa yang ibu bapak tidak tahu, istrinya selingkuh, suaminya membalas. Banyak kita lihat orang kaya, tapi menderita batinnya. Duitnya banyak, dihormati di kantor, dimuliakan di kantor, tapi sampai di rumah aja dilempar piring sama anaknya masih SMP. Itu sudah banyak duitnya, tapi tidak ada kebahagiaan rumah tangganya. Banyak duitnya, tapi tidak ada bisa dia makan. Duitnya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya? Dilarang makan nasi, dilarang makan karedok. Apa? Yang bisa dia makan hanya ubi rebus. Duit 7 miliar cuma ubi rebus. Pret. Ya, maka Bapak Ibu, adik-adik jangan galau, perbaiki sholatmu. Saya bisa bicara begini, saya alami. Demi Allah, saya pernah menjadi cleaning service. Bersihkan toilet triple terkenal di Makassar waktu itu. 4 toilet saya harus bersihkan tiap hari. Saya bilang sama koordinator kebersihan, tidak usah gaji saya, kasih masuk namaku undian umroh kalau ada gratis. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat. Saya pernah menjadi loper koran. Selesai sholat subuh saya bawa naik sepeda itu langganan harian Fajar di Makassar. Hilang lagi sepeda BMX ku. Tidak tahu sampai sekarang saya belum dapat siapa yang curi. Yang ngajar itu kalau saya dapat itu saya lapor di KPK. Masya Allah. Hai. Saya sering jalan kaki pergi sekolah. Saya pernah dihina kawan saya waktu kuliah. Keluar dari ruangan kuliah. Dia tunjuki saya, Dasat, tidak malu-malu kau, cakar semua bajumu. Cakar itu rombengan. Nah, tahu, baju bekas yang dari Eropa dijual 100.000 kalau di Matahari 100.000 satu. Ini 10.000 4, masih ditawar. Coba bayangkan. Saya tidak marah. Biiznillah dengan izin Allah. Saya istiqamah pelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Saya sudah punya travel sendiri. Kapan saja saya mau umroh bisa. Dengan izin Allah. Kalau kawan saya dulu yang hina saya kata pakai baju cakar. Alhamdulillah sekarang Ramadan baru-baru saya kasih lagi zakat. Coba. Kalau saya jalan kaki dulu Alhamdulillah punya kendaraan. Yang jarang seperti itu di Makassar. Alhamdulillah dengan izin Allah. Apa susahnya Allah kasih kamu rumah? Apa susahnya Allah kasih lunas utangmu? Kecil buat Allah. Yang penting sholat men, sholat.
Perbaiki sholatmu, Allah yang selesaikan utangmu. Adakah manusia tidak ada masalahnya di dunia? Hah? Ini malah ibu-ibu penuh masalah, saya lihat mukanya ini. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Semua punya masalah. Ustadz, ibu pikir tidak ada masalahnya? Masalah saya besar. Mau kawin lagi tapi takut sama istri. Semua punya masalah. Alhamdulillah Allah tidak berkata, Das'at, kalau ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu. Ada masalahmu kau jadi gubernur dulu. Ada masalahmu kau jadi profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta, Das'at, ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg dijanji ande boleh kita dijanji sorga, dijanji juga kita sorga. Nih kartu namaku, pilih saya. Ada masalahmu, punten, hubungi saya, sama-sama Sunda. Pilih, begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ini manusia, tapi kalau Allah, ayo dek, ada masalahmu, perbaiki sholatmu. Ya, teman setan yang pertama, nganggap enteng sholat. Apa akibat dan hukuman bagi mereka meninggalkan sholat, dan waktu kita bahas. Sekarang yang kedua, penyakit hati yang kedua, sombong, ujub, takabur, borro, mau dibilang, mau dikata, itu penyakit sombong. Ingat sejarahnya iblis keluar dari sorga? Ya? Apa penyebabnya? Apa karena dia miskin? Apa karena dia korengan? Apa karena dia penyakit kusta? Tidak. Ciptakan Adam. Allah perintahkan, wahai seluruh makhlukku, kau sujud di hadapan Adam. Inilah makhluk saya paling mulia. Iblis, malaikat, sujud. Meskipun awalnya sempat protes. Tumbuh-tumbuhan, binatang, sujud hormat kepada Adam. Satu makhluk Allah yang tidak mau. Namanya iblis. Iblis protes. Saya tidak mau ya Allah. Kenapa iblis? Adam baru diciptakan. Saya senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Allah berfirman, wah kau sombong rupanya iblis. Sombong tidak layak penghuni sorga. Keluar kau dari sorgaku. Diusir dari sorga. Cuma iblis waktu diusir, dia minta, ya Allah, nih sebelum saya keluar dari sorga, nih ada dua proposal saya. Permohonan saya. Satu, berikan saya umur yang panjang. Oke, kata Allah, kau tidak akan mati sampai hari kiamat. Kata iblis itu beranak pinak. Andai kita ketemu sama dunia, Pak, ini ada banyak di sini kita, Pak. Cuma karena dunia kita beda, maka tidak ketemu. Tapi di sini dia lihat kita ini, Pak. Oh ini nih sasaran saya nanti nih. Pulang ini saya goda lagi nih supaya goda ini. Itu cuma tidak dilihat. Tuh. Yang kedua kata iblis, permohonan saya yang kedua, berikan saya skill, kemampuan, kehebatan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir, maka saya akan melakukan perang sepanjang hidup saya. Itu iblis. Kata Allah, silakan. Salah. Ya, jangan sombong. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Ada orang banyak betul ilmunya. Allah marah, mulai dikasih pikun. Pikun tidak ada obatnya. Selama ini dia mengajar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah kau cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya. Apa kau mau sombong? Pikun kau tidak bisa bedakan istri pembantu. Jangan juga modus. Teman-teman pulang dengar ceramah ini, besok dia masuk kamar pembantu. Didapat sama istrinya, kukira kamu sayang. Jangan sombong dengan ilmu. Ya, pintu masuknya setan sombong. Yang kedua, apa penyebab sombong? Bertambahnya pangkat jabatan. Kan sombong. Anggota DPR, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Jadi bupati, jangan sombong. Kau jadi bupati karena rakyat milih. Tidak pilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar kau jadi rakyat biasa. Apalagi menyebabkan orang sombong? Bertambahnya harta. Jangan sombong, nanti kau seperti Qarun. Banyak duitnya. Takabur, tenggelamkan oleh Allah. Belajar dari Palu, belajar dari Donggala. Aceh, sekejap saja hancur. Jangan sombong.
Apalagi membuat orang sombong? Bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat, sekarang sholatnya bagus. Bukan cuma 5 waktu, sunnahnya pun oke. Mulai sombong, jangan. Allah senang orang yang alim, tapi Allah tidak senang orang yang sombong. Puncak kesombongan, tidak mau sujud di hadapan Allah. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Satu di antaranya, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmuwan sombong, temannya setan. Kaya pangkat pejabat, temannya setan. Tapi masih masuk akal. Orang masih, ya wajarlah dia sombong, dia wali kota. Wajarlah dia sombong, banyak duitnya. Wajar dia sombong, tinggi ilmunya. Tapi temannya setan. Masih wajar. Tapi ini sudah miskin, pengangguran, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. 1, teman setan itu penyakit hati, menganggap enteng sholat. 2, sombong. 3, bakhil, pelit, dedekut. Orang Bugis bilang seke, kikirigalla paku jambatan. Itu pelit sekali. Itu temannya setan. Ibu-ibu mau lihat pelitnya ibu? Coba kalau dia beli sayur. Hobi memang dia nawar. Kalau dia ke pasar, beda 1000, dia kelilingi tuh pasar. Beda 1000 tuh dia kelilingi. Bu, halo ibu. Bu, kalau ibu belanja di Trans Studio, Trans Mall, atau Alfamidi, Alfamart, tawar apa tidak? Tidak. Tawar apa tidak? Tidak. Coba kau tawar, dibilang ke orang gila. Lalu pedagang kasihan yang sesama kita pribumi, datang naik sepeda motor, kadang kala sepeda, dia datang, dia sudah panggil kita, ya Bu Haji, Bu Haji makin cantik aja, masih nawar. Apa namanya kalau bukan pelit? Sudah enaknya itu, berapa Mas? 10.000 Bu Haji, 11.000 ya. Mantap. Kalau kan ibu-ibu yang suka nawar, kalau bapak-bapak kan tidak suka nawar ya. Ibu-ibu tuh suka betul nawar. Bu, ibu mau ndak suaminya diambil orang? Mau? Silahkan pelit. Orang pelit itu tidak ada yang suka. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Benar Pak. Begitu jeleknya itu sifat pelit, tidak ada yang suka. Coba saya tanya, bapak-bapak senang tetangga dermawan atau pelit? Ibu-ibu senang suami yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Teman-teman yang pelit atau dermawan? Dermawan, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit pun tidak suka sama semuanya pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia itu. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Adakah pernah bapak dengar, Mas, tuh yang di sudut rumah di komplek, tuh kaya betul dulu Ustadz. Cuma karena dia rajin sedekah, bangkrut. Ada? Tidak pernah. Biasa kita ini sangka buruk kepada Allah. Tidak mau bersedekah karena sangka buruk. Nanti saya makan apa? Nanti saya makan apa? Jangan cemas rezeki. Jangankan diambil orang. Tertukar saja tidak. Cica aja dijamin rezekinya. Tahu cicak? Tahu? Cicak makan apa ibu? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Gimana caranya? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Enggak ada terminalnya. Kalau pesawat terbang, kita jalan, ada ketemunya. Di mana? Di bandara. Ini cicak, satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Tapi lagu kita waktu kecil kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nyamuk yang datang. Allah jamin rezekinya.
Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak, kasihan. Iya kan? Itu cicak, ndak sarjana, ndak punya kursus, ndak ada kaki, ndak ada otaknya, ndak cerdas, bisa hidup. Apalagi ibu, jangan pelit. Sedekah, Allah sudah jamin rezekimu. Bu, ada suaminya mulai selingkuh. Ada? Nggak usah curhat sama tetangga, apalagi curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Pret. Beleng-beleng. Rahasia keluargamu kau ungkap di Facebook. Begitu mulai, Bu, ciri-ciri laki-laki yang sudah mulai lain-lainnya. Kalau yang selama ini tidak pernah pakai sisir keluar, tiba-tiba rapi. Tidak pernah pakai parfum, tiba-tiba beli parfum malaikat subuh. Nah, yang tadinya keluar rumah tidak pernah pakai setrikaan, langsung rapi. Yang paling mencurigakan kalau dia terima SMS dalam kamar mandi. 70% wajib dicurigai. Nah, kalau sudah begitu ibu tidak usah curhat sama tetangga. Lebih curhat kepada Allah. Bangun ibu sholat hajat. Lakukan sampai 8 rakaat. Setiap 2 rakaat di sujud terakhirmu kau berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Tidak mungkin aku bisa mengendalikan cintanya. Ya Allah, tidak mungkin aku jaga dia 24 jam. Engkau yang maha menjaga ya Allah. Ya Allah, pelihara suamiku dari godaan perempuan lain. Ini ada duit saya 500.000. Saya tolak bala besok ke panti asuhan. Mudah-mudahan 500.000 suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan itu, Bu. Coba amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah tahu rumusnya. Dia bangun juga sholat tahajud. Dia bangun pula sholat hajat. Istrinya sebelah, kamar sebelah. Suaminya kamar sebelah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Ngamuk aja kerjanya. Marah-marah aja. Berat badannya juga makin tambah, ya Allah. Tak tahu dilihat dari mana dia seksi. Ya Allah, ini ada duit saya 500.000. Tolak bala, ya Allah. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana nih kan? Jangan pelit. Demi Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya kasih contoh. Tanggal 4 kemarin, sehari sebelum lebaran. Ya, tanggal 3 malam. Ada anak-anak usia 19 tahun. Bapaknya Flores, mamanya Toraja. Kristen. Karena sering dengar ceramah saya di YouTube, akhirnya dia memutuskan diri masuk Islam. Desember kemarin. 19 tahun. Tanggal 3 malam, dia DM ke saya di Instagram. Ustadz, saya ini dicerita cara mualafnya. Kemudian besok sudah mau lebaran, saya belum punya baju baru, Ustaz. Saya lihat Ustaz ini bagus-bagus bajunya. Di mana belinya, Ustaz? Saya bilang sebenarnya baju saya tidak dibeli, bikin sendiri. Tapi yang lebih sebenarnya lagi, bukan baju yang bagus, saya yang gagah. Ya, sudahlah. Saya butuh baju lebaran. Saya bilang, kau datanglah ke rumah saya. Saya sediakan kau pilih bajuku yang kau suka. Dia pakai tongkat turun dari taksi. Wih, kasihan saya. Kenapa kakimu, Dek? Ternyata diamputasi kakinya. Dia singgah sholat asar ditabrak mobil. Saya bilang berat betul hidupnya ini anak. Diusir dari orang tuanya, Pak. Diusir, sekarang tinggal di masjid. Tidak disetujui, hanya dia sendiri masuk Islam. Diusir. Bilang, kenapa kakimu? Saya cerita. Sedih saya. Sempat berkaca. Jangan sedih, Ustaz. Ini tidak ada artinya nih kaki ketimbang iman saya kepada Allah. Luar biasa, 19 tahun. Saya ambil baju saya yang paling bagus. Kau pilih ini, Dek. Mana kau suka? Bener, diambil yang paling bagus. Sempat juga saya nyesal. Sudah. Karena saya buru-buru ke bandara. Saya mau pergi khotbah. Ya, ini, Dek. Kau ambil 1 juta. Sudah. Kembalilah dia. Naik Grab lagi. Sudah. Perjalanan saya ke bandara, masuk WhatsApp. Ustadz, berapa nomor rekeningnya? Wakil Wali Kota Balikpapan. Dalam hati saya bilang, kenapa lagi Pak Wali? Ada apa? Padahal dalam hatiku, segeralah. Kirimlah nomor rekening. Masih di atas mobil, masuk. Tik, 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 tik. Masuk. Berapa transferan masuk? 30 juta. Tadi keluar 1 juta. Tidak cukup sampai situ. Allah balas lebih banyak. Sampai saya di airport, bandara. Depan pintu 7 nunggu saya keberangkatan. Tiba-tiba ada ibu-ibu lari. Bawa amplop.
Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Apa? Ini dalam hatiku, ada apa lagi? Padahal cepat sudah. Ini ternyata ada fans saya, dia lihat saya di bandara, dia mau kasih, tapi coba buru-buru mau masuk bandara. Dikasih saya melalui itu ibu. Nih ada Ustaz titipan dari ini. Oke, saya buka, berapa isinya? 10 juta. Sudah 40 itu kan gantinya. Besoknya tanggal 5 selesai khutbah. Biasanya kalau saya khutbah dikasih itu ibu 25 juta sama itu Bu Bupati. Berapa saya dikasih waktu itu? 35 juta. Berapa Allah ganti? 75. Keluarkan 1 juta, Allah ganti 75 juta. Kenapa ibu miskin? Karena ibu malas bersedekah. Selalu berkeyakinan saya miskin. Maka Allah, ana inda sanni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau kau sangka tidak mampu, maka kau kasih tidak mampu. Sedekah ibu. Allah tidak lihat 1 jutanya. Allah tidak lihat 100 ribunya. Yang Allah mau nilai, kamu sedekah enggak 1 hari ini. Jangan pernah lewatkan maghrib tanpa sedekah di hari itu. Coba amalkan. Coba. Kenapa kita tidak bisa umroh? Karena selalu yakin saya tidak mampu. Maka Allah ya sudah kau yakin tidak mampu. Sedekah. Pulang ini kau sedekah sama tetanggamu. Cari orang miskin. Cari janda-janda tua. Tidak usah janda muda. Banyak yang bisa selamatkan. Jelas? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, sudah banyak sebenarnya penyakit hati tapi waktu yang terbatas. Saya cuma bilang waktu yang terbatas. Saya ada acara di Bandung ibu jam 10. Saya ini orang kampung. Saya tidak tahu Bogor ke Bandung jauh. Saya pikirnya 1 jam. Inilah kalau kita pakai pulsa lokal. Saya orang kampung, tidak tahu saya. Oh ternyata jauh. Nah saya harus segera selesaikan. Insya Allah kalau panitia ngundang saya lagi ke sini, saya datang lagi. Insya Allah ya. Nah, ini penyakit hati. Sekarang gimana cara mengobatinya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang. Jadi kalau kita punya penyakit hati, maka datang di majelis zikir Al-Ihya ini. Ini salah satu caranya. Memang ibu tidak dapat voucher. Memang ibu tidak dapat undian. Tapi apa yang ibu dapat? Ilmu. Tapi ilmu tidaklah terlalu menolong ketika ilmu itu tidak diamalkan. Amalkan yang Bapak Ibu tahu, maka Allah akan berikan ketenteraman jiwa, ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang, itulah kekayaan kita yang paling baik. Ibu bapak, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Ibu-ibu, ada masalah enggak? Ada? Saya lihat ini wajah-wajah penuh masalah. Cicilan belum lunas, anak nakal, istri panrasu-rasu, suami kajili-jili. Banyak semua masalahnya. Karena kalau ada masalah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, wahai Das'at, wahai hambaku, ada masalahmu, ini senjata kau pakai selesaikan masalahmu. Apa senjata itu? Tak lain adalah kekuatan doa. Apa ibu? Apa? Coba kita bandingkan mana keras suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Ibu-ibu dulu. Apa ibu? Kekuatan apa? Doa. Tahu masih kencang. Bapak-bapak, apa pak? Wah masih bisa poligami. Masih kuat. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adalah kekuatan doa. Ibu-ibu rajin berdoa. Nih anak-anak KKN rajin berdoa. Oh tiap saat dia berdoa, ini anak mahasiswa. Cuma di mana dia berdoa? Di Facebook. Siapa ajar kau berdoa di Facebook dong? Berdoa itu bukan di Facebook. Berdoa itu bukan di Instagram. Berdoa itu bukan di medsos. Berdoa itu di mana? 1, datang ke masjid. 2, selesai sholat. 3, tempat-tempat mustajab. Nah, ada yang tanya sama saya, Ustadz, saya selalu berdoa Ustadz. Siang malam saya berdoa. 24 jam saya berdoa.
Kenapa doaku tidak dikabulkan? Nah, inilah yang kita mau jawab pada taklim kita kali ini. Sebab doa tidak dijabah. Sebabnya sederhana, karena kita berdoa tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada itu caranya orang berdoa, bos. Ada orang caranya meminta. Bagaimana etika dan tata cara berdoa? Mari kita simak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dalam kitab Adabud Doa, adab dalam berdoa, Imam Al-Ghazali mengajarkan, berdoa itu supaya cepat sampai. Berdoa itu supaya cepat diijabah Allah. Caranya, 1. Berdoa usahakan dalam keadaan suci. Berdoa usahakan dalam keadaan bersih dan suci. Berdoa jangan sampai kita dalam keadaan kotor. Boleh enggak kita berdoa dalam keadaan bernajis? Boleh, tapi doanya sampainya lama. Boleh enggak kita berdoa tidak dalam keadaan suci? Boleh, tapi doanya lama baru sampai. Nah, jadi kalau mau berdoa, ibu harus suci dulu. Bagaimana cara mensucikan diri? Kalau najis kecil, hadas kecil, maka cukup membersihkannya dengan wudhu. Kalau hadas besar, membersihkannya dengan cara mandi junub. Nah, ibu-ibu, Pak, mana itu najis hadas kecil? Mana hadas kecil? Tahu hadas kecil? Tahu? 1. Tarattu, kentut, buang air, buang angin. Nah, itu cara membersihkannya apa? Wudhu. Bagaimana kalau sedikit, Ustaz? Tidak habis? Tahan sedikit, Ustaz. Tidak habis kentutku. Batal. Tetap batal. Bagaimana cara membersihkan kembali? Dengan wudhu. Yang kedua, hadas kecil, apalagi? Kencing. Nah, ini yang banyak dilanggar bapak-bapak. Kencing. Kencing. Yang selalu saya istilahkan kencing berdiri. Ini biasanya di proyek banyak. Kencing berdiri. Dia buka saja. Cari pohon besar. Baru tengok kiri kanan. Masih ada 1-2 tetes. Nah, datik saja. Bukan datik. Memang jangan ketawa, ibu. Ini urusan laki-laki. Ini biasa yang sering kencing berdiri ini laki-laki. Atau ada ibu juga kencing berdiri. Bagaimana itu kalau ibu kencing berdiri? Kebanjiran. Nah, kalau kita di proyek, misal kencing, tidak dapat air, maka kita mengambil daun. Ambil daun 3 lembar. Nah, kalau kita misalnya di proyek di hutan, tidak dapat air, maka boleh pakai daun. Caranya, ambil daun pertama 3 lembar. Daun pertama gosok ke bawah, begini. Ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Bukan gosok begini. Tambah kotor. Cuma sebelum dipakai periksa baik-baik. Siapa tahu ada cambulu-bulunya. Masih segitu, Pak. Ya, nah itu ya. Tapi dengar. Itu tadi di proyek. Tiba-tiba pulang ke rumah, dapat air. Maka tetap wajib dicuci. Kalau dapat air. Kalau tidak dapat air, masuk waktu sholat, sudah tidak harus dicuci, tinggal tayamum, selesai. Tapi kalau dapat air, tetap wajib dicuci. Nah, sudah. Bagaimana? Itu tadi kentut. Air kecil, kencing. Air besar. Nah, air besar, toilet. Biasa di mana? Nah, biasa juga ada di hutan. Kalau di hutan, bagaimana cara membersihkannya? Seperti tadi, pakai daun. Pakai daun. Tapi sekarang alhamdulillah ada pengganti daun. Apa? Tisu. Tisu basah. Alhamdulillah sudah ada. Nah, itu juga kalau di masjid, hati-hati juga. Tidak semua itu toilet bagus tempat kencingnya. Bahkan ada pernah saya korbannya. Saya jadi korban. Saya kira ada air. Saya langsung buang air besar saja. Selesai, saya putar keran. Mati nih. Tidak ada keluar air. Mau keluar. Sudah ada kotoran di pantat. Mau cuci. Tidak ada air. Enak sisa Pak. Terpaksa pakai jalan seperti film kartun. Nah, bagaimana? Kalau sudah dapat kotoran seperti itu,
Bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara wudhu. Nah, itu hadas kecil. Kalau hadas besar, bagaimana membersihkannya hadas besar? Hadas besar itu apa? Ibu-ibu, haid, hadas besar, nifas, selesai melahirkan. Bapak-bapak, apa? Berhubungan suami istri, ibu juga. Itu bapak-bapak. Kalau adik-adik remaja, apa? Mimpi basah. Itu mimpi basah. Ada juga tidak mimpi. Apa itu? Kreatif sendiri. Itu cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya adalah mandi junub. Cara apa, Dek? Apa? Mandi junub. Bu, pernah saya ceramah, ada ibu-ibu bertanya, Ustadz, bagaimana caranya mandi junub? Saya tanya, kayaknya nih Bu, share perasaan saya. Kayaknya nih Bu sudah ada suaminya. Maka saya tanya, Bu, sudah punya anak? Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, 3 anakku. Baik. 3 anaknya tidak tahu mandi junub. Ya saya tanya dalam hati, mandi apa ini Ibu selama ini? Coba, berapa kali itu pergaulan itu kalau 3 anak? Tak pernah mandi junub, tidak tahu. Nah, bagaimana cara mandi junub? Wudhu dulu. Mak jenek kiolo. Seperti biasanya, wudhu. Nah, cuma terakhir jangan basuh kaki. Ya, sampai di telinga saja. Selesai itu masuk kamar mandi. Kalau punya kamar mandi. Kalau tidak punya kamar mandi, ya sudah pasrah saja. Biasa cemplung saja di sungai. Langsung turun saja ke sungai, selesai. Tapi kalau kita mandi di rumah, caranya apa? Wudhu, selesai, masuk kamar mandi, ambil timba. Ambil timba. Menghadap kiblat, baru niat. Saya niat mandi junub, menghilangkan hadas besar saya, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Ambil timba, siram 1 kali. 1, 2, 3. Kanan dulu 3 kali. Sudah itu kiri lagi 3 kali. 1, 2, 3. Sudah itu seluruh anggota tubuh, siram semuanya. Ya, kalau ada sabun, pakai sabun, gosok kalepa, poci. Kemudian ini telinga masuk, kalepa, semua gosok, termasuk alena beliau. Alena beliau juga gosok juga, sampai bersih, tapi jangan lama-lama. Termasuk yang di belakang, dibersihkan semua. Sudah bersih, pakai sikat gigi. Kalau tidak ada sikat gigi, jari-jari dikasih masuk. Selesai, maka yang terakhir basuh kaki. Selesai basuh kaki, lalu kita berdoa. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah saya lakukan dan lindungilah kemuliaan saya dari perbuatan maksiat. Selesai. Nah, sudah bersih. Ustadz, kalau kita mau sholat, apakah kita wudhu lagi? Tadi sudah mandi. Mau sholat apa wudhu lagi? Tidak wajib wudhu lagi. Itu sudah penggantinya wudhu. Dengan catatan, selesai mandi, dia tidak kentut. Kalau kentut lagi, ya wudhu lagi. Selesai mandi, dia tidak pegang anunya. Alena beliau. Kalau dipegang, batal. Ya. Kalau kencing, batal. Ulang lagi. Jadi selesai mandi, selesai basuh kaki, tidak kentut. Tidak pegang itunya. Ya, tidak kencing, maka tidak usah wudhu lagi. Sudah bersih kita. Nah, sudah bersih dari najis dan hadas. Selesai. Tahap kedua. Kalau kita mau berdoa, yang kedua caranya apa lagi? Pakailah baju yang kita yakini suci dan bersih serta halal. Baju bersih belum tentu suci. Baju bersih belum tentu halal. Misal, baju hasil sogo. Ada pilgub kemarin toh? Ada yang dibadikan baju takwa, baju gamis disogok. Jangan pakai itu baju sogo itu. Tidak boleh dipakai baju sogo, dipakai berdoa. Ya. Nah, baju harus bersih, suci dan bukan barang haram. Ada baju bersih, suci, sudah dicuci, sudah disetrika, itu kan bersih, suci, tidak ada najisnya. Tapi karena dia hasil sogok, maka baju itu menjadi tidak boleh dipakai berdoa. Nah, berikutnya selesai baju bersih, maka berikutnya lagi sunnah ketika kita berdoa adalah menghadap kiblat. Ustadz, boleh berdoa membelakangi kiblat? Boleh. Boleh menghadap ke samping? Boleh. Ibu-ibu,
Halo Ibu. Ini kan kiblat. Ustadz, boleh berdoa begini? Boleh. Boleh nyamping begini? Boleh. Boleh belakangi kiblat? Boleh. Tapi mana yang sunnah, mana yang dianjurkan menghadap kiblat? Kenapa ulama-ulama dulu selesai dia Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, ketika dia bersikir menghadap ke jamaah? Kenapa? Karena menghormati dan memuliakan jamaahnya. Tapi selesai dia sikir kembali menghadap kiblat. Untuk apa? Karena kita mau berdoa. Menghadap kiblat lebih utama. Sama Ibu. Halo Ibu. Bu, kalau minta kiuan sama suami kita belakangi. Kira-kira, Pak, minta dulu kamu Pak Suami tak di belakang. Halo Pak Nah bilang suami tak kurang ngajar kau Nah coba. Maka kita menghadap kiblat. Ya, kiblat sana, menghadap ke sana. Ya, sudah menghadap kiblat, kemana lagi? Duduk di antara dua sujud. Tahu duduk di antara dua sujud Pak? Tahu? Tahu? Ustadz, boleh masulekah? Boleh. Boleh berdiri? Boleh. Boleh standar samping? Boleh. Boleh mat cengke-cengke? Mat dengking? Boleh. Yang begini. Boleh berdoa begini? Boleh. Boleh berdoa begini? Boleh. Tapi yang doa yang sunnah, doanya bagaimana? Duduk di antara dua sujud. Tahu kan duduk di antara dua sujud? Ketika kita sholat, saya kasih contoh Ki. Begini contohnya. Bu, Pak, duduk di antara dua sujud. Begini. Begini. Ya. Ustadz, boleh begini? Boleh juga. Tapi yang sunnah seperti ini. Bagaimana kalau berat Ki Ustadz? Gemuk Ki? Setengah mati kalau begitu. Boleh. Boleh tidak boleh tidak duduk di antara dua sujud. Boleh masulikah? Boleh. Tapi yang sunnah duduk di antara dua sujud. Seterusnya. Setelah itu. Apa lagi? Maka kita berzikir. Tahu zikir? Minimal zikir yang 3. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 subhanallah, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dengan catatan zikir itu baca dengan sebaik-baiknya. Biasa ada yang berzikir cepat, tidak jelas, seperti makan pisang goreng panas. Sunnah. Apa artinya itu sunnah? Pak Nas saya bos. Saya biasa heran. Sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 10 dia sudah sampai. Nah bilang saja sunnah. Apa artinya itu? Perjelas. Subhanallah. Nulla. Ada Nulla di sampingnya. Bilang, apa kau panggilkan nggak? Siapa panggil kau? Perbaiki ya. Nasa ngogi sekali sisa mapigau deceng, pigau isi deceng. Sekali melakukan kebaikan maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah enaknya kalau ada tasbih begini Pak. Nah saya ini tasbihku begini. Ada lagi yang bilang bid'ah. Ada itu. Bid'ah pakai tasbih. Nabi tidak pernah pakai seperti ini. Ini peninggalan Hindu. Ada itu yang begitu. Padahal dia tidak tahu. Ada sahabat juga pakai tasbih. Malah lebih dari 33. Malah 1000. Dia nganu. Cuma waktu itu pakai benang. Ada itu Ustaz. Bid'ah masuk neraka. Masa gara-gara begini kita masuk neraka? Padahal luasnya itu neraka surga. Kasih masuk juga surga bos. Biar kita di pinggir-pinggir. Kau tahu di tengah, biar kami di pinggir. Yang kau kasih masukin neraka, sama-sama ke Islam. Ya kan ada itu yang begitu. Di bid'ah, masuk neraka, tidak ada pada zaman Nabi. Maka kalau dalilnya tidak ada pada zaman Nabi, maka jangan kau ceramah pakai mic. Yang tidak ada pada zaman Nabi. Nah, itu enaknya kemana-mana pakai tasbih begini Pak. Tasbih saya jadi kalung, gelang. Coba lihat. Begitu saya pegang begini, otomatis mulutku ingat Allah. Coba kita pegang begini, langsung itu mulut tak subhanallah. Tidak ada orang pegang tasbih begini langsung dah bilang jalan kote 2, onde-onde 4, barongko 5. Ya, sudah. Sebelum berdoa subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33.
Minimal itu. Ya. Nah, sudah itu, apalagi kita istighfar. Tahu istighfar, Pak? Tahu? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu, Ustaz. Yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Terlalu panjang, Ustaz. Yang paling pendek saja pakai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, boleh pakai dirama dengan syahdu. Misal, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Boleh begitu istighfar. Ini istighfar membuat doa cepat diijabah Allah, membuat doa cepat sampai kalau kita istighfar. Contoh, ini kisah Imam Ahmad. Tahu Imam Ahmad? Tahu? Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Maksudnya begini, kalau bapak sholat subuh kunut, maka bapak pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau bapak subuh tidak kunut, ada dua kemungkinan. Satu, bapak pakai mazhabnya Imam Ahmad, anak muridnya Imam Syafi'i. Yang kedua, bapak tidak hafal doanya. Nah, sudah. Nah, Imam Ahmad ini minum dulu, Pak, kalau bisa dituangkan, Ustaz. Ya, minum dulu. Minum ya. Mulai hilang saya punya suara. Imam Ahmad pernah bercerita. Imam Ahmad tinggal di Baghdad, Irak. Ya, sama kira-kira tinggal di Tanjung. Ya. Kemudian Imam Ahmad berkata, saya tidak tahu kenapa saya rindu sekali ke Basrah. Basrah ini kira-kira di sinilah. Ya, Imam Ahmad tinggal di Tanjung. Nah, ini apa namanya? Ah ya, itulah. Nah, saya tidak tahu kenapa saya mau sekali ke desa itu. Padahal tidak ada keluargaku, tidak ada sepupuku, tidak ada sahabatku. Kok saya mau sekali ke Basrah? Akhirnya Imam Ahmad melakukan perjalanan ke Basrah. Sampai malam hari, malam dia sampai. Ketika sampai di Basrah, tidur di masjid. Begitu tidur di masjid, dilihat sama marbot. Tahu marbot? Penjaga masjid. Nah, bilang ini marbot. Pak Tua, jangan kau tidur di masjid. Ini juga penjaga masjid, Pak Doja, tidak tahu siapa ini yang tidur di masjid. Waktu itu hampir semua orang Irak tahu Imam Ahmad, tapi tidak kenal, tidak tahu mukanya. Kenapa? Waktu itu tidak ada foto. Ya, keluar kau Pak Tua, tidak boleh tidur di masjid. Dia bilang Imam Ahmad, saya musafir. Dia bilang tidak boleh. Kalau begitu saya di luar, tidur di teras. Di teras dilihat lagi, tidak boleh kau tidur di sini. Pergi kau, pergi. Di depan masjid ada penjual roti. Dilihat sama penjual roti ini orang tua, diusir-usir. Dan ini penjual roti juga tidak tahu siapa ini diusir. Lalu dia panggil itu Pak Tua. Pak Tua, sini Ki. Di rumahku Ki bermalam. Kalau Pak Tua mau tidur di rumah sempit, datang ke rumah saya. Tapi rumahku sempit. Kalau mau Ki sempit-sempit, datanglah ke rumah saya. Baik, tidak apa-apa. Biar saya nginap di rumahmu. Nginaplah Imam Ahmad di rumah penjual roti. Pagi hari, penjual roti mulai bangun. Dia bikin roti. Ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad. Apa itu? Selama ini orang bikin roti, kalimat yang keluar dari mulutnya istighfar. Dia ambil tepung, astagfirullah. Dia campur tepungnya dengan air, astagfirullah. Dia ulek-ulek tepungnya, astagfirullah. Dia kasih gula, astagfirullah, astagfirullah. Dia potong-potong, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad berpikir, banyaknya ini kalimat istighfarnya. Lalu dia datangi Pak Roti, penjual roti. Dia tanya, Pak, sudah lama Bapak begini bikin roti sambil istighfar? Dia ya, sudah lebih 30 tahun. Wih, luar biasa. Lalu apa yang Bapak dapati dari kalimat istighfar itu?
Ini penjual roti, tidak dia tahu siapa ini tamunya. Lalu dia bilang, ini yang penjual roti. Alhamdulillah, sepertinya semua yang saya inginkan Allah kabulkan. Saya minta anak yang soleh, alhamdulillah anakku tidak ada yang lawan saya. Saya minta berikan saya kesehatan, alhamdulillah tidak pernah saya sakit. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah murahkan rezekiku, tidak banyak uangku, tapi setiap ada yang saya mau beli, mampu saya beli. Lalu ini penjual roti berkata, cuma ini ada satu kayaknya belum dikabulkan Allah. Ada satu doa saya yang belum diijabah Allah. Apa itu? Saya selalu berdoa, ya Allah jangan mati saya, jangan kau cabut nyawaku sebelum saya ketemu dengan Imam Ahmad. Subhanallah. Dan ternyata yang datang ke rumahnya dialah Imam Ahmad. Setelah mendengar ini, Imam Ahmad menetes air matanya dan berkata, luar biasa istighfarmu. Ternyata gara-gara istighfarmu itu, Allah membuat saya rindu datang ke sini. Didorong-dorong saya semarbot, ternyata untuk menjawab doamu. Dijabah Allah doanya karena rajin istighfar. Maka Bapak, agar doa cepat dikabulkan, sebelum kita berdoa, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, nah sudah istighfar, apalagi etika dan tata caranya mengangkat kedua belah tangan. Bagaimana posisinya? Kanan kiri rapat. Dan dia berada di depan wajah. Nah, seperti ini. Coba diperhatikan, Pak. Nah, sini. Ustaz, boleh berdoa begini? Boleh. Boleh begini? Boleh begini? Boleh. Ustaz, kenapa ada orang berdoa begini, Ustaz? Banyak sekali yang minta. Tapi yang sunnah, kanan kiri rapat, pas di depan wajah. Seperti ini. Nah, itulah berdoa. Sudah itu, mulailah berdoa. Yang berikutnya, adabnya salawat kepada Nabi. Tahu jaki salawat toh? Nah, boleh kita berdoa begini sebelum berdoa. Angkat tangan, sudah berzikir, angkat tangan, lalu kita bersalawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Salam alaika, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ulang-ulang itu. Salawat kepada Nabi. Atau bilang saja, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat sebanyak-banyaknya. Karena kalau ibu tidak salawat, awal dan akhir doa, maka doanya tidak akan sampai. Doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka passwordnya, kuncinya, pembukanya doa adalah salawat. Wajar kita berdoa puluhan tahun, tidak dikabulkan Allah. Salah satu sebabnya karena kita tidak bersalawat kepada Nabi. Tahu je salawat Pak ya? Ya tahu. Ayo kita salawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu-malu ibu, salawat. Jadi sebelum berdoa itu, bayangkan Nabi ada di depan kita, kita raih tangannya dengan salawat kepada Nabi. Ya Rasul, salam alaik, ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. Sudah, maka mulai ada berikutnya, sunnah berikutnya, mendoakan orang yang berjasa dalam hidup kita. Siapa orang yang berjasa dalam hidup kita? Tak bisa dinafikan adalah kedua orang tua. Maka berdoa sebelum minta apa yang kita inginkan, maka doakan dulu ibu bapak kita dengan doa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu dulu. Setelah itu baru kita minta apa yang kita mau. Dengan sunnah mengulang-ulang apa yang kita inginkan. Nah, ini biasanya kita berdoa, sebenarnya bukan berdoa, tapi apa? Menghafal. Banyak orang berdoa dia tidak tahu apa yang dia baca. Banyak orang berdoa dia tidak tahu apa yang dia minta. Doa itu kalau bahasa anak gaulnya curhat, bahasa Bugisnya mapaletu. Doa minta apa yang kita mau, tidak harus bahasa Arab. Kalau bapak bahasa Arab, salah-salah ucap. Tidak ditahu artinya. Nanti siapa yang bingung? Malaikat yang bingung. Apa maksudnya ini ibu?
Mau minta doakan orang tuanya, nah minta hujan. Nah, bingung kan malaikat. Karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa kata Nabi memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa Bugis boleh. Bahasa Jawa boleh. Bahasa Kutai boleh. Bahasa Banjar boleh. Bahkan dalam hati pun boleh. Bahkan boleh berdoa seperti ini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Kasih mak. Boleh begitu. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang saya mau. Berikanlah saya secepatnya. Boleh. Bahkan boleh seperti itu. Cuma yang sunnahnya kita memang disunahkan berdoa memakai bahasa Quran. Kalau kita hafal. Kalau tidak hafal, maka boleh berdoa memakai bahasa ibu. Contoh. Ya Allah, sebentar lagi anakku tamat kuliah. Ya Allah, begitu banyak harta yang telah saya keluarkan untuk anak saya kuliah. Dan sebentar lagi selesai. Jika anak saya sudah selesai dan sarjana, ya Allah, murahkan rezekinya anakku dapat kerja. Sudah doa itu. Daripada kita berdoa. Bila malaikat agama masuk mumbo. Nah, kau mau doakan anakku dapat kerja, nah aku minta hujan itu. Bingung malaikat. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoalah memakai bahasa ibu atau bahasa sehari-hari kita. Nah, selesai. Lalu kita tutup lagi dengan salawat. Ulang-ulang. Ya. Nah, sudah itu lalu kita salawat lagi. Minimal doanya seperti ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu susah dihafal. Pilih saja. Demikianlah doa hamba, ya Allah, dengarkan dan kabulkan doa hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, kenapa orang berdoa itu kok begini? Itu sunnah. Tidak, kebiasaan saja. Boleh tidak begini. Kenapa begini? Karena itu enaknya, menyambung. Masa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Kan tidak nyambung. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dan yang terakhir ada berdoa. Salah satu penyebab doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersedekah. Mau cepat dikabulkan doanya? Mau? Maka kalau mau cepat dikabulkan doanya, selesai melakukan apa yang saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan tadi, salah satu diantaranya adalah bersedekah.